Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita dapat mendengar bagaimana seorang bendahara dipuji akan kecerdikannya. Tetapi jika kita baca dari awal pembacaan Injil pada hari ini, mungkin kita tertanya-tanya, kenapakah seorang yang dianggap membuat korupsi itu harus dipuji? Inilah yang membuat kita tertanya-tanya, kenapakah sikapnya itu dipuji? Jika kita mengetahui tentang Perjanjian Lama, sudah pasti kita tahu bahwa sesiapa sahaja yang meminjamkan barang maupun duit, seharusnya mereka tidak memberikan bunga kepada pinjaman mereka itu. Jadi di dalam Injil pada hari ini, sikap bendahara ini dipuji. Mungkin sahaja dia coba menghapuskan bunga yang diberikan kepada peminjam sebelumnya. Mungkin sahaja dia juga mahu memberitahu bahwa dia bukanlah seperti yang difikirkan orang lain, yang hanya mementingkan keuntungan dan juga kepentingan diri sendiri. Sebabnya dia telah membuat surat hutang baru. Tindakannya ini telah membuatkan tuannya memberi kepujian kepadanya. Jadi saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita juga kita harus ingat bahwa kita harus membantu di antara satu sama yang lain, dan bukannya mementingkan diri sendiri. Dan kita harus menggunakan kepintaran dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membantu, dan bukan untuk menghancurkan orang lain ataupun menindas orang lain. Gunakanlah kepintaran yang kita ada untuk membangun diri kita dan juga sesama kita. Jadi, sikap bendahara ini mungkin dapat membantu kita untuk
menjadi yang lebih baik. Kita harus tahu bagaimana cara untuk memperbetulkan kesilapan yang kita ada. Jika kita tahu kesilapan kita, kita harus perbetulkan, dan bukannya berdiam diri dan menapuk kesalahan yang telah kita buat. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan sentiasa memberi kita bakat dan talenta untuk membantu orang lain. Jadi gunakanlah bakat dan talenta yang diberikan kepada kita bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi untuk membantu di antara satu sama yang lain. Dan kita harus bersyukur di atas bakat dan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, kadangkala karena kepintaran dan keegoan yang kita ada membuatkan kita lupa diri, sehingga kan kita menggunakan kepintaran kita ini untuk menjatuhkan orang lain. Ingatlah saudara dan saudari, gunakanlah kepintaran dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memuji dan memuliakan namanya dan membantu orang-orang di sekeliling kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa kepada Tuhan agar Dia sentiasa memimpin kita kepada jalan yang benar, agar kita dapat menggunakan kepintaran dan kebijaksanaan kita untuk sentiasa memuji dan memuliakannya. Bukan sahaja memuji dan memuliakannya, tetapi menyebarkan kabar gembiranya. Dan biarlah orang lain dapat merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita semua. Ingat, seperti yang saya kata sebentar tadi, jika kita tahu bahwa kita telah melakukan kesilapan, marilah kita memperbetulkan apa yang telah kita lakukan itu, dan lakukanlah dengan rendah diri, agar Tuhan sentiasa memberkati kita dan orang lain percaya bahwa melalui kita Tuhan sentiasa berkarya di tengah-tengah kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.